Pernahkah Anda merasa diikuti oleh bayangan gelap tepat saat kalender berganti ke bulan Februari? Bagi pemilik weton pon, waspadalah. Langit sedang mengirimkan sinyal peringatan yang tidak biasa. Isyarat Februari berdarah bukan sekadar kiasan, melainkan peringatan keras tentang hantaman energi yang bisa melumpuhkan nasib keluarga Anda. Sebelum semuanya terlambat dan penyesalan datang menyapa di penghujung bulan, Anda wajib memahami apa yang sebenarnya sedang mengincar garis hidup Anda. Selamat datang di saluran yang mengupas tuntas rahasia spiritual dan warisan leluhur Nusantara. Hari ini, kita akan menyelami sisi gelap dan terang dari kekuatan kata-kata weton legi yang jarang dibahas secara terbuka. Namun sebelum kita membongkar rahasia keramat ini, mari dukung pelestarian budaya kita dengan cara menekan tombol subscribe dan like. Nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu menjadi yang pertama tahu saat kami mengungkap misteri weton lainnya. Mari kita mulai perjalanannya. Dalam kosmologi Jawa yang tertuang dalam kitab Primbon Betal Jemur Adab Makna, pasaran legi bukan sekadar penanda hari, melainkan simbol dari titik balik energi alam semesta. Secara spiritual, legi menempati posisi di arah timur, sebuah titik di mana matahari terbit dan kehidupan dimulai. Elemen dasarnya adalah kayu, yang melambangkan pertumbuhan yang tak terbendung, kekuatan yang terus menjulang tinggi, namun memiliki sifat yang kaku dan tajam jika dipatahkan. Secara astrologi tradisional, mereka yang lahir pada pasaran legi berada di bawah naungan lintang ngelapa. Energi bintang ini memberikan pancaran karisma yang tenang, namun sangat dominan. Jika kita perhatikan, karakter kayu adalah menyerap nutrisi dari bumi untuk diolah menjadi oksigen bagi kehidupan. Begitu pula orang legi. Mereka memiliki kemampuan menyerap energi di sekitarnya dan memanifestasikannya kembali melalui suara. Disinilah letak keistimewaannya. Suara mereka memiliki frekuensi yang berbeda dengan pasaran lain, seperti pahing yang panas atau wage yang dingin. Legi adalah simbol manis dalam bahasa Jawa. Namun jangan salah sangka, manis di sini bukan berarti selalu berkata lembut, melainkan memiliki daya pikat atau magnetisme pada setiap kalimat yang keluar dari mulutnya. Leluhur Jawa percaya bahwa pada saat bayi weton legi lahir, pintu langit di ufuk timur sedang terbuka lebar, memberikan restu pada setiap getaran pita suara mereka. Inilah alasan mengapa sejak zaman dahulu, para penasihat raja ataupun para empu seringkali memiliki unsur legi dalam weton mereka. Mereka adalah pembawa pesan alam. Kekuatan ini adalah warisan murni yang dibawa sejak napas pertama. Sebuah koneksi langsung antara batin manusia dengan frekuensi jagat raya, yang membuat setiap kata-kata mereka memiliki bobot yang lebih berat dibandingkan orang kebanyakan. Istilah Sabdo Dadi adalah salah satu fenomena spiritual yang paling ditakuti sekaligus disegani dalam budaya Jawa. Secara harfiah, sabdo berarti ucapan atau titah, dan dadi berarti menjadi atau terwujud. Jika digabungkan, sabdo dadi adalah kemampuan spiritual di mana realitas tunduk pada ucapan seseorang. Fenomena ini sering dikaitkan dengan legenda si pahit lidah, sosok yang setiap sumpah serapahnya langsung menjadi kenyataan pahit bagi lawan-lawannya. Bagi weton legi, sabdo dadi bukanlah sihir yang dipelajari, melainkan reaksi kimia antara batin yang jujur dengan energi pasaran legi. Mengapa sering disebut pahit lidah? Karena dalam kenyataannya, ucapan buruk atau peringatan dari seorang legi biasanya lebih cepat terbukti daripada pujiannya. Alam semesta merespons getaran emosi yang kuat, dan orang legi memiliki kapasitas emosional yang sangat dalam. Ketika mereka merasa tersakiti, terzolimi, atau sangat kecewa, batin mereka akan memancarkan gelombang elektromagnetik yang sangat kuat ke alam semesta. Saat itulah,
Kata-kata yang keluar bukan lagi sekedar getaran udara, melainkan instruksi kepada energi kosmik untuk mengubah keadaan. Jika mereka berkata, "Lihat saja, kamu tidak akan selamat," maka seluruh elemen di sekitar orang tersebut seolah bekerja untuk mewujudkannya. Ini bukan karena orang legi itu jahat, tetapi karena hukum sebab akibat atau karma phala pada mereka bekerja jauh lebih cepat. Inilah yang membuat mereka dijuluki pemilik lidah api atau lidah keramat. Keramatnya bukan karena mereka sakti secara fisik, tetapi karena ada penunggu atau energi pelindung dalam setiap kata-kata mereka yang memastikan bahwa kewibawaan mereka tidak boleh direndahkan. Jika seorang legi sudah mengeluarkan sabda, maka pagar gaib di sekitarnya akan mulai bergerak melakukan eksekusi terhadap realitas yang ada. Rahasia di balik kesaktian ucapan weton legi terletak pada keselarasan antara pikiran, hati, dan tindakan. Dalam ilmu titen Jawa, orang legi dikenal memiliki watak sumedi atau kecenderungan untuk tulus dan jujur. Mereka bukanlah tipe orang yang suka bermuka dua atau memuji demi kepentingan pribadi. Kejujuran batin inilah yang menjadi bahan bakar utama dari kekuatan Sabdodadi. Secara metafisika, alam semesta hanya akan merespons permintaan yang datang dari kejernihan niat. Karena weton legi biasanya teguh pada pendirian dan jarang berbohong, maka tidak ada hambatan atau distorsi antara apa yang ada di pikiran mereka dengan apa yang mereka ucapkan. Bandingkan dengan orang yang sering berbohong, energi ucapannya akan pecah dan lemah karena batinnya sendiri menolak kebohongan tersebut. Namun bagi weton legi, ucapan mereka adalah cerminan langsung dari jiwanya. Selain itu, weton legi memiliki kedekatan alami dengan elemen alam. Mereka sangat peka terhadap firasat. Seringkali, apa yang mereka ucapkan sebenarnya adalah bisikan dari alam semesta yang mereka tangkap secara tidak sadar, lalu mereka suarakan. Jadi, bukan hanya kata-kata mereka yang menciptakan kenyataan, tetapi mereka juga bertindak sebagai corong bagi takdir yang akan datang. Inilah yang disebut sebagai wahyu ucapan. Kekuatan ini semakin berlipat ganda jika pemilik weton legi sering melakukan olah rasa, seperti puasa weton atau meditasi. Semakin bersih batin mereka, semakin tajam pedang yang ada di lidah mereka. Setiap doa yang mereka panjatkan di tengah malam seolah langsung mengetuk pintu langit tanpa perantara, membuat mereka menjadi sosok yang doanya paling dihindari jika itu berupa kemurkaan, dan paling dicari jika itu berupa restu. Kekuatan besar selalu datang dengan tanggung jawab yang besar. Dan bagi weton legi, musuh terbesar mereka bukanlah orang lain, melainkan amarah mereka sendiri. Amarah adalah bensin bagi api Sabdodadi. Saat seorang weton legi meledak dalam kemarahan, kontrol logikanya seringkali hilang, dan batinnya melepaskan energi destruktif yang luar biasa besar melalui lisan. Bahaya tersembunyi yang jarang disadari adalah efek bumerang. Primbon Jawa memperingatkan bahwa setiap ucapan buruk yang keluar dari pemilik lidah keramat akan mencatat jejak karma. Jika seorang legi mengutuk orang lain tanpa alasan yang benar-benar kuat secara spiritual atau hanya karena ego, maka energi tersebut memang akan mengenai sasaran, namun sisa energinya akan kembali kepada si pengucap. Inilah mengapa banyak pemilik weton legi yang hidupnya terasa berat atau penuh cobaan setelah mereka sering menyumpai orang lain. Lebih mengerikan lagi adalah pengaruhnya terhadap keluarga dan orang-orang tercinta. Tanpa sengaja, seorang orang tua dengan weton legi mungkin mengeluarkan kata-kata kasar kepada anaknya saat kesal, seperti, "Kamu ini nakal sekali, tidak akan jadi apa-apa nanti." Karena kekuatan Sabdodadi, kata-kata itu bisa mengunci masa depan si anak. Inilah alasan mengapa orang tua zaman dulu selalu mewanti-wanti pemilik weton legi untuk ngeremet lambe atau mengerem bibir. Satu kalimat negatif yang diucapkan dalam keadaan emosi bisa merusak nasib orang lain selama bertahun-tahun. Ketidaksadaran akan kekuatan ini seringkali menjadi penyesalan terbesar di masa tua, di mana mereka melihat kehancuran di sekitar mereka yang sebenarnya dipicu oleh lisan mereka sendiri di masa lalu. Bagaimana cara seorang weton legi menjinakkan singa di lidah mereka? Langkah pertama adalah dengan melakukan tapa brata lisan. Ini bukan berarti tidak bicara sama sekali, melainkan belajar untuk menjeda.
Setiap kali emosi memuncak, seorang legi harus menghitung 1-10 sebelum membuka mulut. Mereka harus menyadari bahwa mulut mereka bukan hanya alat komunikasi, tapi alat pencipta realitas. Cara kedua adalah dengan mengalihkan energi sabdodadi untuk hal-hal konstruktif. Alih-alih menyumpahi kegagalan, gunakanlah lidah Anda untuk memproklamirkan keberhasilan. Jika Anda weton legi, biasakanlah mengucapkan afirmasi positif setiap pagi. Seperti, hari ini rezeki datang dari segala penjuru. Atau, saya adalah pembawa keberuntungan bagi keluarga saya. Karena getaran suara Anda selaras dengan alam, afirmasi ini akan bekerja 10 kali lebih kuat dibandingkan orang lain. Langkah ketiga adalah melakukan penyelarasan energi melalui ibadah dan sedekah. Sedekah berfungsi untuk mendinginkan api yang ada pada elemen kayu legi. Sementara itu, mendekatkan diri pada Sang Pencipta akan membuat lisan Anda selalu terjaga oleh malaikat atau energi positif. Orang legi yang sudah mencapai tahap wicaksana atau bijaksana biasanya akan lebih banyak diam. Mereka tahu bahwa diamnya mereka adalah perlindungan bagi dunia dan bicara mereka adalah berkah. Gunakanlah anugerah ini untuk mendoakan orang sakit, memberikan motivasi pada yang putus asa, dan memberkati usaha Anda sendiri. Ketika Anda mampu menguasai lidah Anda, maka saat itulah Anda benar-benar menguasai nasib Anda sendiri dan menjadi sosok yang sangat mulia di mata manusia maupun Tuhan. Sebagai penutup, kita harus menyadari bahwa warisan weton bukan sekedar ramalan, melainkan panduan untuk mengenali potensi diri. Bagi Anda pemilik weton legi, ingatlah bahwa lidahmu adalah pena yang menuliskan takdirmu dan orang-orang di sekitarmu. Kekuatan sabdodadi adalah amanah besar. Jangan biarkan amarah sesaat menghancurkan keberkahan yang telah diberikan sejak lahir. Gunakanlah ucapanmu sebagai jembatan kebaikan, sebagai obat bagi yang terluka, dan sebagai doa yang menembus langit. Pesan moral dari pembahasan kita hari ini adalah, kekuatan sejati tidak terletak pada seberapa hebat kita bisa mengutuk, melainkan seberapa kuat kita bisa menahan diri untuk tidak menyakiti dengan lisan. Terima kasih telah menyimak perjalanan spiritual ini hingga akhir. Semoga informasi ini membawa pencerahan dan perubahan positif dalam hidup Anda. Jika Anda merasa tercerahkan, silakan tulis amin atau bagikan pengalaman unik Anda terkait weton legi di kolom komentar. Saya pamit undur diri, Rahayu dan sampai jumpa di video misteri selanjutnya.